Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yaman Abdurrahman dengan NIM 21210079 dari kelas MBKM BK. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai teori karir dalam layanan BK di sekolah. Nah, dalam materi ini tentunya kita harus memahami mengenai persamaan dan juga perbedaan dari 4 poin ini, yang mana pertama ada karir, vocational, occupational, dan juga job. Nah, pekerjaan atau job atau occupation pada dasarnya adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan uang atau penghasilan. Nah, dengan kata lain, pekerjaan adalah alat bagi kita untuk memenuhi kebutuhan. Sementara karir eh, jauh lebih kompleks daripada pekerjaan. Karir ini adalah pekerjaan kita dalam satu rentang waktu eh, yang menuntun kita pada kehidupan yang kita inginkan. Jika pekerjaan kita tidak sampai menjalani hidup yang kita harapkan, maka bisa dibilang eh, kita memiliki karir yang buruk. Nah, kalau ada seorang tukang parkir yang memiliki penghasilan puluhan juta sebulan, ketika gedung tempat yang dia memarkir kendaraan pindah atau bangkrut, maka dunia perparkirannya selesai. Nah, saat dia jadi tukang parkir lagi di tempat lain, dia belum tentu mendapatkan penghasilan yang sama. Sementara jika dia bekerja di sebuah perusahaan yang value-nya dia pahami betul dalam bentuk dalam waktu tertentu, dia akan menjadi ahli dalam bidang tersebut dan memiliki jenjang karir yang jelas. Nah, karir ini adalah pekerjaan kita dalam rentang waktu tertentu yang mendefinisikan kita ini apa atau siapa. Oleh karena itu, kadang-kadang kita berpindah-pindah kerja meskipun pekerjaannya sama sekali berbeda gitu dengan pekerjaan yang sebelumnya. Misal saya memulai pekerjaan sebagai seorang guru olahraga. Nah, pada awalnya gitu, jadi guru olahraga. Lalu setelah 2 tahun, saya memutuskan keluar karena gajinya terlalu kecil. Lalu saya memutuskan menjadi pelatih fitness. Nah, setelah 5 tahun saya jadi pelatih fitness, saya memutuskan untuk membuka brand aparel olahraga sendiri. Dari jadi guru, pelatih fitness, pemilik toko olahraga, semua tidak secara langsung berkaitan. Akan tetapi setiap pekerjaan yang dijalani telah menjadikan saya punya karir yang salah satu segmennya ya yaitu olahraga. Nah, inilah yang kita namakan karir karena saya mencintai dunia tersebut dimanapun titik startnya saya merasa bisa menjalaninya dan merasa bahagia sampai bisa menemukan kehidupan yang diimpikan. Nah, jadi karir ini eh, dapat diartikan sebagai kesuksesan pada pilihan individu untuk dilakukan dengan disertai keuntungan finansial dan juga kebermaknaan personal. Nah, karir ini juga memerlukan pelatihan, pendidikan, juga komitmen pada kehidupan kerja yang dipilih individu. Lalu masuk pada occupation. Nah, occupation ini lebih menekankan pada seseorang yang merasa terlibat eh, dan memperoleh kepuasannya di dalam pekerjaannya karena ada persiapan untuk memegang pekerjaan, namun keterlibatannya dibatasi jam-jam kerja. Lalu masuk pada job, yang mana job juga merujuk pada pekerjaan yang tidak berkelanjutan atau bersifat temporer.
Job ini hanya menuntut kemampuan minim, pendidikan seadanya, juga dedikasi yang sedikit. Nah, sedangkan profesional atau profession merupakan occupation dengan tanggung jawab terutama, dibedakan oleh makna psikologis yang kontras dengan makna ekonomisnya, yaitu adanya keterlibatan ego, kebermaknaan dalam diri individu sebagai suatu aktivitas dan tidak semata-mata karena hasil produktif atau keuntungan ekonomisnya, walaupun semua itu juga bernilai. Baik, itulah persamaan dan juga perbedaan dari keempat poin ini. Lalu selanjutnya konsep BK Karir. Nah, bimbingan dan konseling memiliki 4 bidang layanan yang dikembangkan dan diberikan kepada siswa di sekolah, yaitu pribadi, sosial, belajar, dan juga karir. Nah, bimbingan dan konseling karir di sekolah merujuk pada layanan penelusuran pendidikan lanjutan atau pekerjaan setelah lulus dari jenjang pendidikannya. Lalu bimbingan karir ini diartikan sebagai program-program yang membantu individu mengintegrasikan pengetahuan, pengalaman, dan apresiasi. Nah, kalau konseling karir merupakan proses dari bantuan terhadap individu untuk mengembangkan dan menerima sebuah gambaran yang terintegrasi. Nah, sedangkan bimbingan dan konseling karir merupakan proses pemberian bantuan konselor dan konseling kepada konseli untuk pertumbuhan, perkembangan, eksplorasi, aspirasi, dan pengambilan keputusan karir secara rasional dan realistis berdasar informasi potensi diri dan kesempatan yang tersedia sehingga mencapai kesuksesan. Lalu apa tujuan dari BK Karir? Nah, bimbingan dan konseling karir bertujuan untuk memfasilitasi perkembangan, eksplorasi, aspirasi, juga pengambilan keputusan karir. Yang mana nanti peserta didik akan memiliki pemahaman diri, nanti kemampuan, minat, dan kepribadian yang terkait dengan pekerjaan. Lalu memiliki pengetahuan dunia kerja dan informasi karir yang menunjukkan kematangan kompetensi karir. Lalu memiliki sikap positif terhadap dunia kerja. Lalu memahami relevansi pelajaran dengan persyaratan keahlian atau keterampilan bidang pekerjaan yang menjadi ciri-ciri karirnya di masa depan. Lalu mampu membentuk identitas karir dengan cara mengenali ciri-ciri pekerjaan, persyaratan, kemampuan yang dituntut, lingkungan sosiopsikologis pekerjaan, prospek kerja, dan kesejahteraan kerja. Lalu dapat merencanakan masa depan, yaitu merancang kehidupan secara rasional untuk memperoleh peran-peran yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan kondisi kehidupan sosial ekonomi. Lalu yang terakhir, siswa dapat membentuk pola-pola karir yang mana mengenal keterampilan, kemampuan, dan minat, memiliki kemampuan atau kematangan untuk mengambil keputusan karir. Lalu bagaimana dengan ruang lingkup dari bimbingan
dan konseling karir. Nah, ruang lingkup bimbingan dan konseling karir terdiri terdiri eh, atas pengembangan sikap positif terhadap pekerjaan, pengembangan keterampilan menempuh masa transisi secara positif, pengembangan kesadaran terhadap berbagai pilihan karir, informasi pekerjaan, ketentuan sekolah dan pelatihan kerja, kesadaran akan hubungan beragam tujuan hidup dengan nilai bakat, nilai kecakapan, dan kepribadian masing-masing. Untuk itu secara berkesinambungan dan juga berurutan. Nah, lalu yang terakhir yaitu mengembangkan tema atau topik layanan BK. Apa itu maksud dari pengembangan tema atau topik layanan BK ini? Nah, tema dan atau topik ini merupakan rincian lanjut dari identifikasi deskripsi kebutuhan peserta didik atau konseli dalam aspek perkembangan pribadi, sosial, belajar dan karir yang dituangkan dalam rencana pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling atau yang dinamakan dengan RPL bimbingan dan konseling. Nah, tema atau topik layanan diseleksi dipetakan dan ditetapkan atas dasar yang pertama itu ini SKPD, masalah dan juga bidang layanan BK. Nah, SKPD ini singkatan dari standar kompetensi kemandirian peserta didik yang berdasarkan hasil asesmen tugas perkembangan dan standar kompetensi kemandirian peserta didik atau konseli. Sebagaimana tertuang dalam lampiran naskah rambu-rambu penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal PMPTK 2007. Lalu masalah asesmen masalah, kelompok masalah, item masalah, bidang layanan dan tingkat kelas. Nah, lalu bidang layanan BK ini merupakan kelompok bidang layanan atau tujuan. Nah, setelah tema atau topik dikembangkan, kegiatan berikutnya adalah menyusun RVL, bimbingan dan konseling. Materi yang dituangkan dalam RVL disajikan dengan menggunakan beragam metode, teknik, dan media bimbingan. Materi dapat bersifat informatif dan orientatif yang membuat peserta didik mengetahui dan memahami bagaimana cara berperilaku, mengembangkan pemikiran positif, membuat pilihan dan mengambil keputusan. Layanan pada kelompok bidang layanan ruang lingkup, bidang layanan tingkat kelas. Baik, dan untuk kesimpulan dari materi ini, yaitu teori karir dalam layanan BK di sekolah merupakan bantuan guru bimbingan dan konseling kepada siswa dalam memfasilitasi perkembangan eksplorasi aspirasi dan pengambilan keputusan karir dengan dukungan rencana pelaksanaan layanan atau yang disebut dengan RVL bimbingan dan konseling. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.